tugasnya kontrasepsi itu tugasnya perempuan, Mhm. wanita ya. Padahal, sebenarnya tidak hanya wanita tapi pria pun juga bisa berperan. Kalau kita sebenarnya vasektomi ini tidak sama dengan kebiri, karena kita hanya pure memotong jalur sperma itu keluar, tapi efek samping lainnya hampir tidak ada. Jadi secara seksual masih bagus, ejakulasi masih banyak, ereksi juga masih. Malah setelah di vasektomi itu, secara kemesraan, keintiman seksual itu malah meningkat. Halo Sobat Sehat, kembali lagi di podcast RSCM, Ngobrol Sehat Penuh Makna. Bersama saya Firly, mari kita gali cerita, informasi terkait medis dan juga layanan terkini dari Rumah Sakit Kebanggaan kita semua, Rumah Sakit Umum Pusat Nasional, Dr. Cipto Mangunkusumo. Senang sekali bisa menemani teman-teman pada kesempatan kali ini. Kali ini kita akan ngobrolin tentang yang lagi hangat di masyarakat nih. Jika biasanya kita tahu, kita seringkali dengar tentang KB buat perempuan. Tahukah Sobat Sehat bahwa ternyata pria juga punya pilihan kontrasepsi? Nah, hari ini kita akan bahas terkait KB pada pria, yaitu vasektomi. Apa sih vasektomi itu? Nah, pada kesempatan kali ini bersama saya sudah hadir bintang tamu kita yang sangat spesial dengan pengalaman yang luar biasa, dokter spesialis dari RSCM. Yuk, kita langsung sapa Dr. Widi Atmoko, spesialis urologi, konsultan andrologi urologi, FECSM, FACS. Halo dok, apa kabar dok? Ya, pagi baik. Jadi saya sedikit bacakan terkait Dr. Widi. Jadi beliau ini merupakan lulusan dari FK hingga doktoral, semuanya di Universitas Indonesia. Beliau aktif dalam organisasi andrologi, baik nasional maupun internasional. Beliau juga ketua dari Inter-Indonesian Section of Andrological Urology, kepala tim 7 dalam Global Andrology Forum, serta editor dari berbagai jurnal kedokteran seksual internasional. Saat ini juga beliau aktif sebagai asisten manajer tim penelitian sub-inovasi dan hibah, serta kepala klaster uronefrologi RSCM Kencana. Baik dok, kali ini kita akan ngomongin vasektomi dok. Boleh dijelasin nggak dok secara sederhana, apa sih vasektomi itu dok? Ya, jadi mungkin kita mesti tahu arti kata dari vas ya. Jadi vas itu adalah vas deferens sebenarnya. Vas deferens itu adalah saluran antara testis hingga saluran kencing ya. Jadi vas deferens ini tempat di mana si sperma ini dia keluar. Jadi ketika ejakulasi, testis itu akan menghasilkan sperma dan dia akan melalui jalur vas deferens ini untuk dia bisa keluar secara ejakulasi ya. Nah, vasektomi ini secara sederhana ya berarti artinya kita memotong saluran vas deferens ini gitu. Jadi biasanya kalau yang tomi-tomi ini ujung-ujungnya biasanya potong lah pokoknya. Jadi potong dan diikat gitu. Itu aja sih. Jadi dan harapannya memang dengan kita memotong jalur sperma ini tanda kutip ini bisa terjadi kondisi infertil ya. Jadi kontrasepsi yang diharapkan di pria itu bisa tercapai. Tapi perlu kita ketahui bahwa vasektomi ini tidak mengganggu misalnya seperti berkurangnya cairan ejakulasi, hormonal segala macam. Nanti coba kita bahas. Nanti kita bahas ya dok ya. Ya. Baik, berarti kalau kita ngomongin vasektomi, apakah sama dok dengan kebiri dok yang Enggak. ada di masyarakat dok? Ini jelas tidak sama ya. Jadi kalau vasektomi kita berprinsip itu hanya memotong jalur sperma. Sedangkan cairan ejakulasi yang kita atau pria produksi itu 80% itu bukan dari testis. Jadi ada namanya kelenjar vesicula seminalis dan juga prostat. Itu justru 80% dari cairan ejakulat, cairan air mani ya, itu dihasilkan dari situ. Sehingga kalau kita hanya memotong jalur vas deferens tersebut, itu kita tidak menurunkan volume yang 80% tersebut. Karena dia jalurnya itu si kelenjar vesicula seminalis dan prostat itu dia sudah di ujung dekat pintu keluarnya lah. Gitu. Jadi kalau kita motongnya vas deferens itu di dekat-dekat testis, maka cairan yang 80% itu tidak akan berkurang. Jadi otomatis sebenarnya
jangan takut kalau nanti setelah dipotong kita jadi nggak keluar apa-apa. Iya. Satu itu, yang kedua juga efek dari hormonal itu juga tidak terganggu karena testis selain menghasilkan sperma itu juga dia menghasilkan hormon. Jadi testis ini akan bekerja terus-menerus. Walaupun sperma itu dia terblok tidak bisa keluar, dia akan terabsorpsi dengan sendirinya. Dan kalau hormon pun juga dia akan tetap produksi hormon testosteron ya. Jadi sedangkan kalau kebiri itu ya spermanya juga nggak ada, hormonnya juga ambles ya. Jadi misalnya seperti testisnya diangkat, nah itu salah satu kebiri. Atau misalnya terapi hormonal gitu ya, yang benar-benar menekan testis sedemikian rupa sehingga testisnya tidak bisa menghasilkan sperma dan juga hormon, nah itu baru seperti kebiri. Jadi kalau kita sebenarnya vasektomi ini tidak sama dengan kebiri karena kita hanya pure memotong jalur sperma itu keluar, tapi efek samping lainnya hampir tidak ada. Jadi secara seksual masih bagus, ejakulasi masih banyak, ereksi juga masih tetap bagus. Nah, itu ya Sobat Sehat ya, berarti vasektomi dan kebiri itu berbeda ya. Nah, jadi kalau untuk vasektomi ini Dok, jadi siapa saja sih Dok orang-orang yang cocok untuk melakukannya Dok? Misalnya ada kategori khusus, misal usia berapa, terus apakah harus sudah menikah atau yang aktif secara seksual saja atau seperti apa Dok? Ya, memang sebenarnya ada beberapa syarat yang dianjurkan ya, saya bilang ya, dianjurkan. Jadi beberapa kondisi ini kita sarankan sebelum si bapak ini atau pria ini menjalankan vasektomi. Jadi misalnya kita harapkan dari pasangan pria dan wanita, suami istri ini sudah punya 2 anak, ya di mana anak keduanya mungkin juga sudah cukup besar, usianya 2 tahun minimal, ya. Jadi dan status perkawinannya juga yang sah, yang jelas ya. Jadi supaya menghindari kejadian-kejadian yang nanti mohon maaf ada masalah gitu ya. Jadi kalau sudah ada 2 anak ya kita anggap harapannya sudah cukup gitu loh. Takutnya nanti pada suatu saat nanti berubah pikiran pasangan tersebut, dia belum punya anak, maunya vasektomi, nanti berubah pikiran tiba-tiba mau punya anak, itu agak sulit. Karena memang sebenarnya gini, kalau kita mau menawarkan vasektomi kepada pasien, ini diharapkan pasien tersebut berpikir bahwa ini adalah sesuatu yang tanda kutip sebisa mungkin dianggap permanen, ya. Walaupun kita bisa sebagai dokter urologi, kita bisa mengerjakan tindakan penyambungan kembali. Tapi tindakan penyambungan kembali ini pun juga sebenarnya bukan hal yang semudah melakukan vasektomi. Vasektomi mungkin dipotong tidak terlalu susah lah ya. Nah, kalau untuk penyambungannya tentunya butuh tindakan mikro ya, secara biaya juga lebih tinggi. Dan semakin lama jarak antara vasektomi dengan tindakan penyambungan kembali pun itu juga berpengaruh dengan tingkat keberhasilan penyambungannya. Jadi sebisa mungkin untuk pasangan-pasangan yang sudah ingin vasektomi tadi itu ya, sudah punya 2 anak, terus anak yang terakhir juga mungkin minimal sudah 2 tahun, dan sudah juga sebaiknya persetujuan dari istri juga gitu. Jadi supaya semuanya nanti pasangan ini menentukan bahwa sama-sama setuju untuk melakukan tindakan vasektomi ya. Karena mungkin kan sejauh ini kontrasepsi kan mungkin kok perempuan terus. Betul, iya Nah, Dok. sekarang sebenarnya dari pria pun ini bisa dibilang suatu tindakan kontrasepsi yang cukup efektif ya. Sebenarnya kalau dihitung itu juga mungkin cukup murah ya, karena memang nggak perlu obat lagi segala macam hormonal. Jadi cukup sekali, dan kalau berhasil pun itu harusnya tidak ada masalah di kemudian hari. Jadi secara efek samping pun sangat-sangat minim ya. Untuk vasektomi ini baru atau sudah lama Dok ditemukannya Dok? Sudah lama ya. Ya saya rasa ini tindakan yang tanda kutip basic lah. Basic Jadi gitu udah ya. lama lah kita dari urologi, mungkin tidak hanya urologi tapi mungkin juga dari dokter bedah umum misalnya, itu juga sudah bisa mengerjakan juga. Baik. Gitu. Nah, kita mau ngomongin teknis nih Dok. Ya. Untuk prosedur ataupun proses dari vasektomi itu seperti apa Dok? Apa saja mungkin, apakah ini termasuk tergolong operasi besar atau operasi kecil gitu Dok? Boleh dijelasin Dok? Ya, kalau tindakan vasektomi ini sebenarnya bukan operasi besar ya. Jadi ya bisa dibilang operasi kecil.
Prosedur persiapannya sih sebisa mungkin kita sebagai dokter pasti melihat kondisi dari tadi ya, masalah kondisi sosialnya dulu, tadi masalah syarat-syarat udah punya anak atau belum, istri bagaimana. Lalu yang kedua secara fisik ya tentunya kita lihat ya, apakah ada suatu hal kontraindikasi, misalnya skrotumnya mungkin ada kelainan ada hernia, atau misalnya apakah ada varikokel, apakah ada tanda-tanda infeksi. Nah, itu yang harus kita screening. Atau bila mana mungkin juga kalau memang pasien ternyata ada riwayat gangguan pembekuan darah, itu juga mungkin saya rasa mesti dievaluasi terlebih dahulu sebelum tindakan ini. Tindakannya pun sebenarnya bisa dilakukan dengan bius lokal. Tapi ini tergantung dari preferensi masing-masingnya dan juga tergantung fasilitas kesehatan. Ya, jadi ada yang mengerjakan secara bius lokal, ada juga yang mungkin dengan bius total ya, karena mungkin supaya lebih nyaman ya untuk pasien dan juga untuk dokter yang mengerjakan, seperti itu. Untuk proses pengerjaannya sendiri berapa lama Dok biasanya Dok waktu yang dibutuhkan? Tidak lama sih ya, mungkin kalau yang sudah ahli sekali bisa di bawah 10 menit, tapi kalau cepet banget berarti Dok ya? ya atau rata-rata ya 10 sampai 30 menit lah range-nya ya untuk tindakan vasektomi ini, gitu. Nah, jadi kalau sudah vasektomi Dok, proses recovery-nya membutuhkan waktu berapa lama Dok biasanya Dok? Kalau recovery aktivitas sih cukup singkat ya, karena memang tindakan ini kan sifatnya biasanya kalaupun dibius total bisa one day care, jadi tidak perlu dirawat inap. Jadi mungkin besoknya atau lusanya pun pasien sudah bisa beraktivitas. Tapi biasanya sih kita secara general selalu memberitahukan kepada pasien mungkin sebisa mungkin seminggu 2 minggu awal tidak aktivitas berat ya, karena namanya aktivitas berat kita nggak tahu apa nanti jadi potensi infeksi, mungkin daerah situ kotor gitu kan, radang apa segala macam. Jadi baiknya 2 minggu awal sih terutama aktivitas yang berat itu dihindari. Sakit nggak sih Dok atau ada rasa nyeri atau nggak nyaman gitu Dok di bagian tubuh gitu Dok? Enggak sih ya, tapi namanya habis bekas luka operasi ya mungkin ada rasa tidak nyaman, tapi biasanya mungkin ini 2 minggu mungkin juga sudah berkurang ya. Berkurang ya Dok? Oke. Nah, kalau kita ngomongin efektivitas nih Dok, untuk vasektomi ini kira-kira Dok, berapa efektif Dok untuk mencegah kehamilan? Ya, yang jelas kita mesti melakukan beberapa prosedur pasca tindakan ya, karena kita ketahui vasektomi itu kan memotong di dekat daerah testis ya salurannya. Sehingga sisa saluran yang dari tempat potongan itu sampai menuju tempat keluarnya itu dia mungkin masih ada sisa-sisa sperma. Sehingga bisa dibilang kita setelah tindakan itu ya pasien masih bisa aktivitas segala macam, tapi perlu diketahui bahwa dia butuh waktu untuk mengosongkan tanda kutip ya dari saluran yang dipotong itu sampai ke keluar itu mungkin butuh waktu antara 3 bulan atau mungkin sampai 20 kali ejakulasi supaya dia pastikan sperma itu sudah tidak ada. Jadi baiknya memang setelah tadi timing tersebut kita pastikan dari analisa spermanya itu 0 ya. Ya kalau secara keberhasilan sebenarnya cukup tinggi, di atas 90% itu akan mencapai angka hasil spermi atau spermanya 0 ya. Setelah tadi 20 sampai 30 kali ejakulasi atau 3 bulan. Gitu. Berarti selama waktu 3 bulan itu harus istirahat dulu ya Dok ya? Sebenarnya tidak, ya istirahat artinya harus pakai kontrasepsi ya yang lain. Jadi kalau mau berhubungan silakan saja ya, masih bisa ejakulasi, masih bisa berhubungan, tapi perlu dipahami bahwa ini masih ada kemungkinan sisa sperma kalau ejakulasi. Jadi sampai 3 bulan atau 15 sampai 20 kali ejakulasi pastikan masih dalam kondisi mungkin bisa pakai kondom ataupun yang lain. Nanti setelah itu dicek lagi analisa sperma. Nah, kalau sudah 0, nah barulah boleh silakan tanpa kontrasepsi lagi untuk menghindari kehamilan ya. Ada nggak sih Dok case-case tertentu mungkin yang ditemukan ketika sudah vasektomi nih tapi ternyata masih hamil gitu Dok? Ya, ada, cuman ya mungkin karena pemahaman yang kurang ya mungkin dari sisi pasien dan terlalu terburu-buru ya. Jadi merasa setelah divasektomi itu dianggapnya nggak ada sperma, tapi ternyata tadi butuh waktu kan sebenarnya. Jadi dan dia pasiennya kurang ngeh atau gimana. Nah, itu jadinya kebobolan. Itu sih.
Nah, mungkin ada sobat sehat nih, Dok, yang mungkin tertarik melakukan vasektomi, Dok. Apakah tindakan vasektomi ini aman atau mungkin nanti akan ada efek samping mungkin yang akan ditimbulkan, Dok, dalam jangka panjang, Dok? Ya, ini sebenarnya sangat-sangat aman ya. Jadi memang ada beberapa efek samping, tapi secara angka evidence pun cukup rendah ya. Jadi misalnya beberapa efek samping yang mungkin kita golongkan itu ada yang efek samping jangka pendek gitu kan. Jadi awal-awal setelah persisa tindakan sama yang jangka panjang. Kalau jangka pendek itu kan mungkin misalnya seperti pendarahan, ya, infeksi. Ya. Nah ini biasanya sih kita sarankan pasien untuk kontrol seminggu 2 minggu awal. Kalau nggak ada masalah pendarahan atau infeksi, nah nanti baru di follow up, tapi mungkin agak lebih lama. Ada beberapa kemungkinan misalnya sifatnya yang chronic orchialgia. Jadi misalnya ada nyeri tapi dia berkepanjangan tuh ya karena operasinya, jadi nggak hilang-hilang. Atau misalnya yang kedua, tapi itu pun juga yang tadi pun angka yang pertama pun juga di bawah 55% kejadiannya. Atau yang kedua misalnya ada granuloma. Granuloma itu seperti apa? Benjolan ya. Benjolan di daerah yang bekas potongan tersebut diikat kan, tuh sebenarnya nggak cuma dipotong tapi diikat ya. Nah mungkin di situ ada kayak benjolan atau granuloma. Nah itu juga saya rasa juga by evidence juga sangat rendah untuk kejadiannya. Tapi di sisi lain maksudnya itu semua bukan efek samping yang serius gitu loh. Jadi bukan yang nanti jadi cancer atau malah mengancam nyawa, enggak gitu. Berarti Itu bisa aja sih. dibilang minim efek samping ya, Dok, ya? Iya. Nah, mungkin Dok, dari teman-teman nih sobat sehat nih ada yang tertarik untuk melakukannya, Dok. Tapi mereka penasaran nih, Dok, apakah tindakan vasektomi ini berpengaruh, Dok, terhadap kemampuan ereksi pria atau mungkin juga berpengaruh terhadap kenikmatan seksual gitu, Dok? Ya, ini yang mungkin saya mesti luruskan karena masih banyak pria-pria bahkan pasangan ya, jadi nggak cuma prianya tapi juga wanitanya itu menganggap dengan kita melakukan vasektomi takutnya nanti dia nggak bisa ereksi, nggak bisa ejakulasi, gairahnya menurun, libidonya jadi hilang. Padahal sebenarnya sama sekali tidak, karena memang secara prinsip kita tidak mengutak-ngatik jalur proses dari ereksi, jalur proses dari masalah hormonal ya. Jadi semuanya itu pun nggak ada hubungannya. Justru malah kita ada penelitian sebenarnya dari rekan senior ya, dari Prof. GWK namanya, Prof. di Bali itu. Beliau sudah mengerjakan berapa ribu gitu. Nah ternyata malah setelah di vasektomi itu secara kemesraan, keintiman seksual itu malah meningkat. Ya, jadi mungkin karena dia merasa sudah tanda kutip lepas itu ya. Jadi nggak takut-takut bikin hamil, justru malah lebih puas. Justru malah lebih seksualnya lebih nikmat. Ya, ereksi juga sama sekali tidak terganggu. Jadi itu sebenarnya, jadi nggak usah takut kalau misalnya pria dan juga pasangannya, ini kan putusannya sebenarnya putusan bersama ya, untuk melakukan vasektomi nggak usah takut kalau masalah seksual, karena memang justru malah ada penelitian banyak itu lebih baik, malah ada efek samping positifnya. Kayaknya setelah ini bakal banyak yang tertarik buat vasektomi nih, Dok. Ya boleh, tapi balik lagi nanti lihat dulu kondisinya ya. Oke. Nah, Dok, kan tadi kan kita udah ngomong nih, Dok. Itu kan vasektomi kan berarti hanya memotong saluran tadi, Dok ya. Iya. Berarti sperma untuk produksi sperma itu kan terus berlanjut ya, Dok ya. Tetap ya. Nah, dibuang kemana, Dok, spermanya ya, Dok? Sebenarnya sih nggak dibuang ya. Dia akan terabsorpsi sendiri gitu di dalam testis. Memang jalurnya kayak dipotong buntu gitu kan, tapi dia dengan mekanisme alamiah di badan kita, alhamdulillah ya memang cukup bagus itu ya, canggih itu kan, Tuhan Allah itu dia menciptakan, dengan kita potong pun itu dia bisa menyerap kembali. Jadi nggak usah takut nanti apakah dia jadi bengkak, apa jadi kanker. Ada bilang cancer, Dok, ya. Enggak. Berarti enggak, Dok, ya, cuma mitos doang ya, Dok ya. Itu mitos semua. Oke. Nah, tadi kita sudah sempat bahas di awal ya, Dok, bahwa vasektomi ini bisa dikembalikan ke kondisi semula jika mungkin ada orang yang sudah melakukan mungkin berubah pikiran gitu, Dok ya. Berarti bisa, Dok, ini diubah kembali? Bisa. Jadi tidak sedikit juga ya yang sudah melakukan vasektomi. Jadi misalnya mungkin dia istri yang pertama meninggal gitu kan, terus dia menikah lagi. Nah dia pengen punya keturunan lagi, dia sudah divasektomi waktu pas pada saat istri yang pertama. Nah ini kontrol ya, kita bisa diskusi dengan suaminya ini, pasangannya ini, untuk kita melakukan tindakan reversal vasektomi namanya. Jadi nanti
Di daerah yang sudah dipotong dikit itu kita sambung. Tapi memang dengan teknik mikro dan mesti diinfokan bahwa tingkat keberhasilannya itu bervariatif. Tergantung dari tadi jeda dia antara pada saat melakukan vasektomi sama tindakan penyambungan kembali. Kalau tindakan penyambungan kembalinya itu misalnya baru 2 tahun, 3 tahun awal dibandingkan dengan di atas 5 tahun, 7 tahun lah. Tentunya pasti yang 2-3 tahun awal ini dia lebih baik keberhasilannya. Artinya setelah tindakan dia akan keluar lagi sperma di cairan maninnya. Kenapa sih dok kira-kira masih banyak sekali pria yang masih enggan atau takut dok untuk melakukan vasektomi ini dok? Ya, balik lagi ya, mungkin karena masih banyak yang menganggap bahwa tugasnya kontrasepsi itu tugasnya perempuan, wanita ya. Padahal sebenarnya tidak hanya wanita tapi pria pun juga bisa berperan dalam kontrasepsi ini. Ya, salah satunya dengan vasektomi. Kalau masalah takut ya mungkin karena masalah tadi mitos-mitos itu ya. Jadi masalah dia bisa gangguan ereksi, bisa gangguan libido ya. Nah, padahal sebenarnya malah enggak gitu loh, sangat jauh-jauh malah tadi kan saya bilang malah perbaikan ya. Dari sisi secara psikologisnya mungkin dari pria juga malah lebih puas gitu ya, bisa berhubungan seksual dengan pasangannya. Gitu. Nah, dok, kalau melakukan tindakan vasektomi ini, dok, tentu saja harus didukung oleh pasangannya, dok ya, seperti kita bicarakan tadi, dok. Gimana sih, dok, peran pasangan dalam mendukung tindakan vasektomi ini, dok? Ya, sebenarnya sebisa mungkin kalau kita diskusi sama vasektomi dengan pasiennya kalau bisa bareng sama pasangan. Bareng pasangan ya dok ya. Jadi kita jelas menjelaskannya pun juga lebih enak ya. Dan nanti juga pada saat meminta persetujuan, baiknya juga dari pasangannya, istri tersebut itu juga memberikan persetujuan gitu. Jadi semuanya supaya sama-sama enak ya. Jadi dan yakin bahwa si pasangan ini suami istri ini bulat gitu loh. Jadi jadi untuk memutuskan kontrasepsinya ya dengan vasektomi supaya nanti juga dari perempuan juga tidak perlu melakukan kontrasepsi lagi ya. Jadi kalau misalnya satu sisi sudah aman dari pria misalnya dengan vasektomi, maka perempuan sudah nggak perlu pakai pil, bahkan sampai yang tubektomi segala macam. Nah, itu nggak usah ya. Jadi sebenarnya makanya saya bilang bahwa vasektomi ini tindakan kontrasepsi yang cukup efektif ya dari sisi biaya, dari keberhasilan ya. Jadi sebenarnya bisa kita tawarkan pada pasangan ya. Mungkin boleh dikasih dok tips and trick mungkin dok komunikasi dengan pasangan dok. Gimana sih cara komunikasi untuk tindakan vasektomi ini kepada pasangannya dok? Ya, yang paling penting itu kita harus pastikan kontrasepsi itu nggak cuman vasektomi juga. Saya mesti kasih tahu itu apa adanya karena supaya biar mereka memutuskan. Jadi misalnya dari sisi wanita kontrasepsinya dari A sampai Z macam-macam. Dari pria kondom misalnya atau misalnya paling simpel ya coitus interruptus jadi ejakulasinya di luar vagina. Itu juga kita jelaskan ya masing-masing plus minusnya bagaimana. Dengan harapan nanti supaya pasangan ini ketika sudah memutuskan vasektomi karena kita anggap dia seperti kayak kontrasepsi yang mantap, maka mereka harus jelas dulu pilihannya. Sudah mantap memutuskan vasektomi baru kita kerjakan. Gitu. Karena itu juga memang tanda kutip suatu guideline ya, panduan kalau kita mau melakukan vasektomi maka si pasangan ini harus mengetahui semua jenis kontrasepsi sebelumnya. Nah, kalau di RSCM ini apakah bisa menyediakan layanan vasektomi dok? Bisa. Bisa ya. Penyambungan kembali pun juga bisa. Berarti tapi harus dengan konsultasi dulu ya dok ya sebelum melakukan tindakan. Iya. Baik Dokter Widi. Oke, untuk sobat sehat nih yang mungkin tertarik atau ingin tahu lebih lanjut soal vasektomi, bisa datang langsung ke RSCM, ke Poli Urologi, ke Poli Madya dan juga Poli Kencana. Terima kasih sobat RSCM sudah mendengarkan podcast kali ini. Semoga obrolan kita kali ini menambah wawasan dan juga ilmu inspirasi bagi kita untuk bisa hidup lebih sehat. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube RSCM. Dan nyalakan juga lonceng notifikasi untuk bisa dapat informasi terbaru terkait YouTube di channel RSCM. Saya Firly, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam sehat.